lembut gitu ya, nggak ini kayak gimana ya, kita kan sedang berdebat kayak Bang ini Suma gitu. Kalau Tuhan itu turun ke dunia kan katanya dalam rupa Tuhan, siapa manusia yang sanggup melihat? Nah itu mungkin masuk akal. Makanya Tuhan turun dalam rupa bukan Tuhan, gitu. Ya, ketika ada yang turun ke bumi bukan Tuhan, ya bukan Tuhan. Kenapa dianggap Tuhan sih? Yang keluar dari rahim Maria Tuhan atau manusia? Ya itu bentuk manusia. Manusia. Terus kenapa dianggap Tuhan? Karena mujizatnya. Nah, kok mujizat? Kan Tuhan sekarang begini, mana yang rasional? Tuhan turun ke bumi menjadi makhluk yang tak berdaya, atau Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Manusia lahir tanpa ayah ya. Sanggup gak Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Sanggup, harusnya sanggup. Sanggup. Nah, terus kenapa harus dia yang turun jadi manusia kalau ternyata dia mampu menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Bukankah dia maha kuasa? Bukankah dia maha suci? Ya betul. Terus kenapa kalau dikatakan maha suci, kenapa jadi ternoda? Itu sama kayak pertanyaan ini Bang. Itu memang dibuat ceritanya begitu, kayak itulah kasih karunia mungkin kalau dari Kristennya ya. Itu sama kayak pertanyaan, kalau Tuhan memang mau kita semua masuk surga, kenapa dia nggak doktrin kita pakai otak yang memang harus menyembah dia? Itu sama aja pertanyaannya. Oh, tidak bisa. Penunjuknya. Sama itu salah, nggak sama itu. Kenapa nggak sama? Kalau Bang sekarang begini, Anda dikasih akal. Iya. Anda tidak dipaksa menjadi Kristen, Anda tidak dipaksa menjadi Islam, Anda tidak dipaksa menjadi agnostik. Yang Anda lakukan sekarang ini itu sudah benar. Apa itu? Mencari kebenaran. Nah, itu fungsinya. Itu fungsinya. Kalau kemudian Anda tidak diberi akal, tidak ada kemudian Anda diberi kehendak bebas, lantas kemudian Tuhan memutuskan Anda neraka, itu Allah tidak adil. Anda dikasih akal kan untuk menemukan Tuhan. Iya, dikasih akal untuk menemukan Tuhan. Itu tadi gininya, garis bawah ya. Iya. Terus kalau memang Tuhan itu perlu akal atau memang masuk akal, menurutku itu bukan Tuhan. Karena dia masuk akal, menurutku Tuhan itu malah melakukan segalanya itu di luar akal untuk membuktikan kalau dia itu Tuhan. Kalau memang masuk ya. Contohnya apa yang masuk akal ya? Kalau dulu orang bilang pesawat itu nggak masuk akal. Cuman kalau secara hukumnya, sainsnya itu masuk akal. Berarti kalau dia masuk akal, ya berarti masih di batas akal manusia kan? Karena masuk akal, ya enggak? Oke. Jadi sebenarnya gini, pencipta langit dan bumi itu sebenarnya menciptakan manusia dengan pengetahuan manusia, berlandaskan karena pengetahuan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu kemudian bisa mengenal Tuhannya. Ya. Untuk itulah akal kita dikasih untuk mengenal Tuhan. Anda mengatakan, loh, kalau begitu Tuhan terbatas karena akal. Tidak, Tuhan memberikan akal supaya kita mengetahui Tuhan itu yang mana. Bukan kita dikasih akal supaya kita, oh ini masuk akal ini, ini bukan Tuhan. Ini masuk akal ini. Ya, akhirnya nanti yang tidak masuk akal adalah sapi yang kita lihat, lantas kita mengatakan, ini adalah ayam, ini masuk akal, ini Tuhan pasti. Sama seperti ketika coba ya, Anda berdiri di lapangan, kemudian Anda melihat Yesus dari jarak 300 meter. Apa yang Anda lihat sekarang? Manusia atau Tuhan? Ya mungkin yang saya lihat kan manusia, karena itu jauh kan, nggak jelas. Kenapa jadi mungkin? Berarti Anda sudah mulai meragukan kebenaran akal Anda dengan mata Anda nih. Anda melihat ini manusia. 300 meter tadi ya ceritanya kan? Iya. 300 meter kan? Iya.
Kalau 300 meter menurutku itu nggak terlalu jelas. Ya udah, Yang mundur, ada mundur, 300 mendekat, meter mendekat, ada mendekat manusia. menjadi 100 meter. 100 meter. Yang Anda lihat Tuhan atau manusia? Itu kalau ini ya, itu kalau dia sekarang turunnya gitu, sekarang ini. Iya. Bukan di zaman dulu yang diceritakan Iya. di Alkitab. Iya. Harusnya saya melihatnya itu sebagai Tuhan dong. Nah, berarti akal Anda nggak pakai akal masalahnya. Bagaimana mungkin Anda melihat Yesus? Abang udah bilang Yesus kan abang bilang. Kalau saya melihat Yesus di sana, otomatis kalau dulu dia itu udah naik ke surga, itu karena dia dulu bentuk manusia. Kalau dia sekarang turun lagi, ya dia bukan bentuk manusia lagi, ya pasti kelihatan jelas. Tadi katanya sains ya, Anda berbicara mengenai sains, berarti ilmu pengetahuan. Yang Anda lihat dalam jarak dekat 100 meter ini, Yesus anak orang, anak Maria, Anda katakan Tuhan. Gimana ini? Rusak Anda, Gini. matanya gangguan. Makanya tadi saya tanya dulu, Bang. Saya tanya dulu tadi. Itu dulu ceritanya Tuhan Yesus yang dulu dicerita Alkitab atau Yesus yang sekarang, itu ya saya tanya. Yesus Kenapa yang malah sekarang. itu jawabannya? Tidak Yesus pernah yang kali itu. sekarang. Kenapa dia bisa jadi Tuhan kalau Yesus dia yang sekarang? kan? Yesus yang sekarang kata tentunya kan. Jadi Kalau Tuhan. Kalau dari orang Kristen itu Yesus sekarang itu ya bentuknya bukan manusia lagi. Otomatis kalau dia turun, kalau turun lagi otomatis langsung tahu dong kalau dia itu Yesus. Iya. Nah, dia yang mereka lihat ini manusia atau Tuhan? Yang mereka yang aku lihat atau yang mereka lihat itu dalam kitab. Yang Anda bawa Kristen tadi. Sekarang Anda yang saya tanya. Ketika Anda besok hari apa besok? Hari Sabtu ketemu di lapangan jarak 100 meter atau 10 meter dengan Yesus. Yesus yang turun dari langit. Pertanyaan saya, Anda melihat manusia atau tidak melihat Tuhan? Memang kalau itu ciri-cirinya memang kayak manusia gitu pas turunnya. Yesus yang turun Yesus. Ya saya melihatnya sebagai Yesus Tuhan. Karena yang turun kan Yesus, ya Tuhan. Kalau Berarti saya sebagai Kristen, kalau saya sebagai Kristen ya. Berarti Karena Anda mengenai Kristen kan tadi kan. iya, oke. Berarti Kristen itu adalah orang yang mematikan akal. Langsung itu terlalu ini Bang, terlalu lari dari ininya kesimpulan. Kalau orang-orang Maria itu melahirkan apa dulu? Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa dulu? Secara sains? Secara sains Maria itu melahirkan manusia. Oke. Kalau dibahas lagi ke belakang dia, kalau secara sains tidak mungkin manusia lahir tanpa sel spermanya laki-laki, ya kan? Tadi Anda membatasi Tuhan berarti. Nih, kan abang tadi minta dari sains lagi, gimana dong minta sains minta ini satu-satu dulu bang. Abang mau minta saya dari sudut pandang Kristen atau dari sains? Saya jelaskan dari sains tidak mungkin manusia lahir tanpa sel sperma pria. Kalau dari segi Kristen beda lagi jawabannya. Tidak mungkin ya. Oke. Kalau begitu saya tanya, Adam nama bapaknya siapa? Ya enggak ada. Kalau dari ceritanya Adam itu manusia kan? Gugur nggak itu? Secara sains gugur nggak? Kalau secara sains itu gugur karena kalau dari itu tanah liat namanya. Kalau dari ceritanya itu gugur kalau secara sains. Oke. Secara sains. Nah, Secara sains. Oke, secara sains gugur. Gugur. Oke. Bahkan Tuhan. kalau abang bilang Yesus itu kalau secara sains saya katakan itu gugur karena karena manusia itu nggak mungkin bisa lahir dari perempuan tanpa sel sperma pria. Kalau secara sains ya, saya katakan itu tidak gugur bisa. juga. Tidak Saya bisa. Tidak munafik ya. Saya tidak munafik itu juga gugur. Gugur. Nah, kalau dari sains, nah, Secara sains, seorang wanita hamil tanpa suami itu gugur. Itu nggak gugur. mungkin. Kalau secara sains. Secara sains. Tapi itu terjadi. Tanpa suami, Bang. Tanpa sel sperma pria. Kalau tanpa Iya. suami belum. Nah, Oke. tanpa sel sperma pria lebih tepatnya. Iya. Tapi itu terjadi. Kalau dari cerita Alkitab itu terjadi. Itu terjadi. Sebagaimana Adam terjadi. Hawa tanpa ibu terjadi. Dia ada. Ya, kalau dari ininya Oke. kan. Kalau Berarti nah, Berarti ada kekuatan di atas sains
Berarti Ada kekuatan di atas sains. ada kekuatan di atas sains kalau kita mempercaya agama ini mungkin ya. Ya, Baru kita enggak, tunggu dulu. Sains tidak bisa menelaah keberadaan kondisi ini. Tetapi kondisi ini fakta real terjadi. Maka dengan kata lain, kebenaran absolut tidak bisa hanya dengan mengandalkan sains, karena ternyata sains pada keadaan-keadaan tertentu gagal. agama juga gitu bang. Dalam keadaan-keadaan tertentu gagal juga agama. Ya, tunggu dulu. Ini dulu, jangan kemana-mana dulu. Yang ini dulu. Artinya ketika Anda mengharapkan sains sebagai simbol kebenaran mutlak, ada keadaan di mana sains tak berdaya. Ah, Jadi yang membuat kemudian Maria hamil tanpa suami itu apa? itu gini, ada buktinya nggak itu? Hah? Ada buktinya. Nah, siapa bapaknya? Maksudku, Secara silsilah. kalau dari itu ada buktinya nggak? Kalau maksudku yang diceritakan Adam, Maria ini ada buktinya nggak kalau mereka benar kejadian kayak gini? Ya terjadi dong, jelas dong, karena dia manusia pertama. Apa faktanya? Faktanya gimana? Coba saya Faktanya, minta buktinya sekarang. faktanya bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terlepas Tuhan pasti punya awal. Iya. Nah, sekarang apa awalnya Tuhan? Kalau gitu. Tunggu. Ini di alam semesta ini. Nah, iya. Apa? Ah, terus segala Di alam sesuatu semesta- pasti ada awalnya, termasuk Iya. Tuhan tadi. Katanya. Oh, siapa bilang Tuhan? Tuhan itu tak berawal. Tuhan itu tak berawal di semesta ini, maksud saya. Segala sesuatu di alam semesta ini. Oke. Anggap itu tidak ada. Oke, lanjut. Tuhan saya tidak seperti Tuhan ada ini. Tuhanmu itu melata di bumi. Kalau Tuhan saya tidak. Kan tadi saya mengatakan segala sesuatu di alam semesta ini memiliki awal. Anda jangan Termasuk jangan Tuhan tadi katamu. Atau perlukah kita lihat ininya? Aduh, di live aja bohong, Mbak, apalagi ininya ceramahnya. ada saya mengatakan Tuhan tadi. Anda yang menyodorkan Tuhan, Anda yang mengatakan termasuk Tuhan. Anda yang menyodorkan termasuk Tuhan. Bentar tadi. Sebenarnya itu kalau Segala sesuatu di atas muka bumi ini, ku bilang. Segala sesuatu di atas muka bumi ini. tinggal bilang gitu aja bang, gampang. Saya salah ngomong, saya dengar kok tadi kalau itu abang bilang. Tinggal bilang, saya mungkin saya salah ngomong. gitu. Segala sesuatu di atas muka bumi ini memiliki awal. Saya tidak mengatakan Tuhan. Anda yang mengatakan termasuk Tuhan. Abang bilang tadi, Loh, kok teman-teman di bawah ada nggak saya mengatakan termasuk Tuhan? pasti dukung kamu lah, kamu ininya. Oh iya, udah. Kalau gitu kita tidak usah berpanjang lagi, Adinda. Nah, aku nggak apa-apa, itu abaikan aja. Mungkin itu salah ngomong atau Enggak usah lagi adekku, nanti besok atau lusa kita belajar, ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada orang yang bodoh tapi sombong, itu sama seperti kerah. Kerah itu tidak pernah sadar kalau dirinya bodoh. Maka mereka percaya diri, kerah itu tetap aja kemudian percaya diri terhadap keberadaannya. Tadi seingatku saya tidak pernah mengatakan bahwa di atas muka bumi ini termasuk Tuhan memiliki awal. Aduh, ya Allah ya Karim. Segala sesuatu di atas muka bumi ini pasti memiliki awal. Lantas dia katakan termasuk Tuhan. Ya itu pernyataan dia. Karena Tuhannya memang berada di atas muka bumi ini. Oke, silakan teman-teman kita kembali kepada tema. Kembali ke tema kita yang tadi, yang telah suasananya telah saya katakan dirusak sih suasananya karena tema kita enggak ini tidak berkembang dengan. Iya, malam Bang. Dari mana? Sekte mana? Saya sekte Tolotang. Tolotang. Di mana? Pangkep. Baru. Bos main-main. Sidrap. Karena bilang itu Aril, Delaso itu. Apa itu? Itu tadi Aril, kurang itu bodoh, pura-pura bodoh-bodoh. Lagi proses mencari dia. Dia proses mencari. Hatinya peralihan dari pemakan babi
mau menjadi Muslim. Memang agak berat. Jadi kita tidak bisa akan menyelesaikan dalam satu hari. Mudah-mudahan besok masuk lagi dia, besok masuk lagi, besok masuk lagi. Sama seperti Al-KTP, kita cicil pelan-pelan supaya hatinya tidak mengeras. Ya. Tuh, ada kemarin kan ada baju. Saya mau bajunya bos. Gimana cara yang beroleh bajunya? Apa itu ya? Ada baju kemarin tuh saya lihat beredar. Bajunya Bansuma. Apologet. Oh, di Akang Satria. Kian Santang. Oke, santai ya. Iya. Terima kasih bos. Saya sudah di. Iya, iya. Siap. Saya langsung dengan bos tuh andalanku. Oke, makasih saudaraku Bang Herman. Iya. Ayo saudara non muslim Jadi- silakan. Teman-teman di bawah. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam juga. Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bang? Saya dari Muslim. Iya. Ada yang bisa kami bantu? Saya sering banget dipertanyakan tentang siapa nama Allah kita, Bang. Saya sudah menjawab Allah kita itu adalah Allah dan Tuhan adalah gelarnya. Apa itu benar, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi Abang ada perdebatan dengan seorang laki-laki tadi ya mengenai poligami lah istilahnya. Iya. Ya, saya ingin tanyakan beberapa masalah tentang poligami ya, Bang ya. Terutama di era Indonesia inilah gitu ya. Dari sekte mana, Bang? Islam bertanya poligami, jangan ke Islam, Bang. Kurang kerja Anda, Bang, ini. Buka komal. Atau ke ustadz-ustadz yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bangku. Maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang, ada yang bertanya sama aku, Bang. Ingin bertanya aja sama Abang. Apakah ada kan yang bertanya baik sesama Muslim maupun non Muslim? Bertanya apakah Tuhan itu punya agama atau tidak? Itu yang mereka bertanya. Alhamdulillah aku Muslim, Bang. Apakah Tuhan itu punya agama? Tuhan pencipta langit dan bumi, menciptakan segala sesuatunya termasuk agama, aturan. Jadi Tuhan itu punya aturan, ya. Tapi Tuhan tidak diatur oleh makhluk. Kalau ada sesuatu atau ada makhluk yang diatur oleh Tuhan tapi dituhankan, itu namanya dompala. Apakah Tuhan punya beras? Apakah Tuhan punya tanah? Apakah Tuhan punya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini dan di langit dan di antara keduanya itu kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Itu pertanyaan aneh. Halo, selamat malam. Cek. Malam. C. Halo saudara Eko. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Naik oten, temenin saya tidur. Mantap ya.
Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih telah menaikkan. Ini ada unek-unek Bang. Kami ini, ya saya pribadi ini selalu aktif melihat live-nya Bang Juma ketika debat sama Oten. Sorry Bang, sorry. Apa unek-uneknya mungkin DM aja, DM. Oke, selamat malam Bang Susanto. Selamat malam Bang. Malam juga. Ya, saya mau tanya Bang. Dari agama apa saudara? Gini Bang, apa ya? Agamanya dari agama apa? Bang. Sebut aja agamanya Bang. Saya dari Islam, saya dari Kristen, gitu. Nggak apa-apa. Kita tidak akan tanya yang ini. Kita masuk ke tema aja. Tidak perlu pertanyaan yang berat-berat. Halo, selamat siang. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Salam kenal aja nih dari Banten Bang Juma. Ya. Oke, saya turun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Selamat malam, Saudara Jack. Halo. Halo. Bang Jack. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya dari Muslim tapi pengen tanya sama Abang, Bang. Apa itu? Kan Nabi atau umat manusia yang paling ganteng itu kan Nabi Yusuf. Terus kalau di pelajaran sejarah itu kan kayak kita itu kan revolusi itu kenapa namanya? Kok revolusi sih? Dari kera atau itu kan Bang. Itu gimana maksudnya Bang? Mohon pencerahannya Bang. Kalau di Islam, di agama Islam itu manusia dicipta dalam bentuk fi aksani takim, dalam bentuk sempurna. Teori Darwin itu bungkus. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam, Bang. Halo. Oh. Iya, halo. Ya. Dari agama mana, Bang? Agama mana Bang ini? Ya siap tuh. Ini teman-teman Muslim kenapa pada berlomba naik ya? Halo, selamat malam. Iya. Iya. Jangan bercanda dong. Halo saudara Has, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi aku mau ngomong sama abang, Pak, turunkan. Iya, gimana bang? Dulu datang abang ke Alka kita, Tanjung Marawa. Bagaimana kira-kira abang kapan lagi ke sana? Ini kita mau hauli nih, tanggal 23. Iya betul. Saya ada janji, sama guru kita. Tanggal 25 bulan ini ya? Tanggal 23 bulan ini. Masya Allah. Saya ada PR sebenarnya dari tim kita di sana. Saya harus buat video untuk ucapan selamat ke ayahanda. Beliau sehat? Iya. Ayah kita sehat? Alhamdulillah. Iya sehat. Iya. Syukur alhamdulillah. Salam hormat dari saya bilang ya, Bang ya.
Tapi kalau bisa abang ikut nanti haul ini hari hanya pun jadilah pino-pino. Ya, insya Allah. Ada sana pemilih abang di Medan kan ada waktu itu waktu pesta itu kan ada abang ke sana. Masya Allah, iya betul bang. Tapi nomor satunya bagiannya abang bisa mengikut menerima seperti yang Tuan Guru itu, yang dibilang Tuan Guru itu menerima. Insya Allah. Itu waktu itu sudah kita rencanakan semuanya. Tapi ada satu hal yang membuat saya malam itu tiba-tiba aja nggak jadi berangkat ke Ayahanda. Tapi nanti saya ke Medan, insya Allah saya sudah bertekad. Iya. Kasih abang ya. Jadi ya begitu aja. Mohon maaf kalau ada yang salah. Iya, semuanya benar bang. Masya Allah. Kasih. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Bang Handi bisa naik, Bang Handi? Bang Handi, Bunda Rahma bisa naik? Halo, selamat malam. Malam. Iya, ini Bang Juma ya? Bukan. Dari mana, Bang? Wah, dari Sukabumi, Bang Juma. Bang saya ternyata. Ya, gimana, Bang? Tanah yang kemarin rencana mau dijual itu sudah laku? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Oh, sehat. Yang sama muslimah harus bersahabat kan ya? Iya, betul, sahabat. Iya. Dari jauh Bang Suma, dari Sukabumi Jampang Surade. Oh iya. Ayah naon eta di Badurade Kang, ayah naon. Assalamualaikum Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi Bang wabarakatuh. Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam kenal Bunda Rahma. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kita kenal betul ini Bang Bengkel. Dek. Tina. Kamu minjem benar. Kita kan Ini Ramos Makasih sahabat-sahabat sekalian yang telah memberikan gift-nya kepada teman tamu kita yang ada di sini. Masya Allah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ramos. Sehat Bang semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Bang Ramos gimana? Sehat? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberkati. Ramos tapi Muslim Ramos. Iya. Muslim Pak. Muslim. Ya, tadi Okem kalau mau naik ya. Iya, betul. Tadinya abang ini penjual nasi rawon. Bukan. Backnya Real Madrid itu, back kanan. Oh iya. Sate Bang, Madura Bang. Iya, sate Madura, sate. Satenya Bang. Iya. Sergio Ramos itu Bang Hadi. Ramos. Ya gitu saja Bang ya Bang. Iya Bang. Makasih Bang ya. Hati-hati di jalan. Iya, siap Bang. Siap. Semuanya ya. Terutama buat abangnya. Iya, makasih. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hadi mana Ki? Iya. Ada ya. Panjang. Apanya yang panjang Bang? Panjang. Umurnya Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari sekte Amin, mana? kalau dipanjang. Dari Sumatera Bang Zuma. Iya. Sekte baru berarti ya. Sumatera mana ini? Jambi. Oh iya, siap. Sumatera Utara berarti ya. Iya. Mantap.
Mungkin mau ki makan, mau ki istirahat. Iya, ada ji. betul. Mengkoni Biasa tuh kalau nak panggil menek Bang Handi mau makan. Saya bikin kopi dulu ya, teman-teman ya. Di sini aja, Iya, tetap iya. di sini. Jambi hadir kata. Iya, Jambi hadir. Di sini aja dulu kopi. Iya. Campur-campur apa? Jangan iya, teman-teman yang kuat berargumentasi dan kajian-kajian Bible itu dinaikkan karena tema ini sangat luar biasa. Siapakah Theos yang kalian sebut dengan sebutan Allah ini? Kita akan bongkar-bongkaran, ya gitu ya. Syukron Bang Indra, Bang Haji. Terima Oke, kasih Bang Hendi. Haji Indra. Iya. Anu Baki. Udah jam berapa? Baik kan nanti Bunda Ramaya. Iya. Jadi topik sebenarnya ini topik sangat-sangat basic, tapi mencerahkan agar bisa orang menyadari bahwa sebenarnya Tuhannya itu siapa. Kalau Theos itu sebenarnya kan disingkat nih. Artinya apa? Itu sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi God. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa dewa, bisa Tuhan. Bukan Allah gitu, beda. Tapi LAI ini menerjemahkannya menjadi Allah gitu. Ini yang keliru. Keliru berjamaah. Hampir 90% Kristen yang kita jumpai itu keliru berjamaah dalam mempergunakan kata Allah ini gitu di dalam terjemahan Bible mereka. Sudah beberapa tahun yang lalu kita edukasi begitu teman-teman. Alhamdulillah banyak yang berubah, banyak yang sadar, tapi masih banyak juga sih yang keseleo lidah. Contoh misalnya Bu Darni udah berjanji tidak mempergunakan itu, tapi kalau ketemu kadang pakai. Mungkin dia lupa apa kebiasaan gitu loh. Kenapa ini harus diluruskan? Karena Allah itu nama Tuhan yang disembah umat Islam, gitu ya. Tapi di terjemahan Allah itu bukan nama, tapi sebutan. Makanya pendeta-pendeta ini kalau lagi mengedukasi jemaatnya, ya, dia mengatakan begini: Allah kita itu tiga, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini kan enak dengerinnya gitu loh. Sebagai umat Islam kayak Tuhan kita dipermainkan gitu. Ada yang sengaja, ada yang terdoktrin, ada yang pura-pura nggak tahu padahal tahu, dan ada memang mereka nggak tahu sama sekali. Nah inilah sasaran kita yang tidak tahu. Kalau yang sudah tahu ya susah memang dibilangin. Yang tidak tahu ini harus kita cerdaskan. Kira-kira gitu. Bunda Rama, ada tamu, silakan disambit. Disambit apa disambut sih? Kita disambut. Kita sapa dulu. Oh, sambut ya. Wong Surama, Assalamualaikum Bang. Bang Wong Surama, Assalamualaikum. Oh, saudara kita udah tidur rupanya. Oh belum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ingin disampaikan Bang? Ya, cuman mendengar itu aja. Oke Bang, izin saya turunkan Bang ya, di bawah kalau mendengar Bang ya. Kalau naik itu berarti siap diskusi. Inu Lionheart, Inu Kristen, Muslim, Inu benar-benar ya. Tamrin 19 Inu Kristen, Muslim. Cek kedengeran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kedengaran Bang, Lionheart kedengaran. Kristen. Assalamualaikum. Sudah keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Gimana, Pak ada yang Tamrin? sampaikan. Halo, saya Murtadin.
Ntar dulu Pak, ini pertanyaan Pak Tamrin Sebentar, penting Bang. nih. Sebentar Bang Layan ya. Kita sebentar Bang. Tamrin silakan masuk duduk, nanti kubuatkan teh dengan pisang goreng ya. Bertamu itu kalau salam jangan teriak-teriak Bang. Oh gitu. Ya. Ya, apa mau disampaikan Bang? Ada yang mau saya sampaikan. Saya di sini mau nonton Lebang Juma. Bang. Diskusi sama Biarin dulu. diskusi lintas agama, bukan sesama muslim. Nggak seru jadinya. Ya. Ya, ini udah kita dapat Bang. Silakan ya, kita turunkan nyimak di bawah Bang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Layan. Aku. Inu. Ya. Ya. Kau ngaku murtadin tadi. Kenapa? Silakan Bang Handi lanjut. Menurutku hukuman abadi itu tidak masuk akal. Anda agamanya apa Bang? Saya murtadin. Murtadin itu bukan agama. Oh, sekarang lagi belajar katekumen. Agama Anda sekarang apa? Lagi belajar katekumen. Agama itu bukan belajar. Agama di Kan lagi KTP proses. apa? Saya mau pindah ke Kristen, saya lagi belajar. Ke Kristen kan bukan cuma sekedar syahadat langsung pindah, tidak. Dia harus belajar. Saya nggak nanya itu. Sekarang Anda ini agamanya Oh, sekarang apa? Islam, masih Islam. Ya udah, terus mau ngapain? Ya saya mau bertanya, karena ada yang banyak tak masuk akal di agama. Itu sesuai topik aja. Sesuai topik tuh. Oh, dia mau masuk Kristen, dia belajar. Oh, jadi kamu Iya, nggak mau apa-apa. Sesuai topik itu. Sesuai Jadi topik. kamu kita lihat dulu Bang Handi sedikit. Jadi kau mau menuhankan manusia, Bang? Tuhan di Kristen itu kan setahu saya cuma gelar. Artinya sang penguasa. Lanjut Bang. Iya, kenapa? Kamu kenapa, Adik? Ini masih aku ya. Iya, orang murtad itu dari manusia menjadi binatang. Oh gitu. Kalau menurut mu'alaf, kalau enggak, itu fakta. Fakta kata siapa? Kata Bible. Kan murtad keluar dari Islam. Murtad itu kan, Islam itu kan manusia. Masuk ke murtad dia ke Kristen menjadi binatang dia. Oh, jadi orang Kristen binatang. Menurut mereka. Kata mereka mengaku sebagai domba. Domba itu apa? Malaikat. Lah itu kan ini hiasan. Ya saya juga tidak mungkin. Saya juga tidak mungkin. Saya juga berbicara hiasan. Kenapa kamu panas? Saya kan berbicara hiasan juga. Saya bicara hiasan. Bang. Iya sama saja bicara hiasan. Ya, kamu pikir ketika kamu murtad itu tiba-tiba menjadi domba? Cantik kali. Ya udah, itu di masalahnya di mana? Lah, yang mempermasalahkan Anda mempermasalahkan siapa? Saya cuma bilang ya udah. Kalau orang murtad itu yang tadinya manusia menjadi binatang karena mereka disebut domba. Kan mereka disebut domba. Iya, kiasan. Ya iya, binatang dalam bentuk hiasan. Ya udah, masalahnya apa? Iya, nggak ada masalah. Ya udah. Berarti benar yang saya katakan kan gitu. Iya, kiasan iya betul. Saya membenarkan betul sekali. Kami itu domba secara kiasan. Ya, tapi betul? Yesus mengkiaskan orang di luar Yahudi yang nyamar-nyamar sebagai pengikutnya sebagai asu. Hah? Iya, asu itu binatang juga ya? Oh sama aja berarti. Dok, maksudnya. Iya. Sama Kiasan aja lagi. ya. Binatang juga ya. Kiasan lagi. Oh iya, Yesus mengatakan orang-orang yang bukan Yahudi nyamar-nyamar sebagai pengikutnya itu disebut sebagai guguk asu. Memang ada dalilnya? Ada Matius 15 nomor 20. Boleh dibacakan? Boleh. Ketika kemudian ada seorang wanita Kanaan ingin meminta tolong kepada Yesus, Yesusnya mengatakan, tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Nah, wanita non-Yahudi itu pun berkata, betul Yesus, tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Nah, gitu. Terus Ya udah kan kiasan, masalahnya di mana? Lah, saya walaupun kiasan, kalau saya disebut anjing saya nggak mau. Oh gitu ya. Iya dong, manusia kok disebut anjing piye toh, Mas. Jadi yang ingin saya katakan bahwa Yesus menganggap orang di luar Yahudi tapi ngaku-ngaku sebagai pengikutnya itu sebagai anjing.
Tak tahu sih, aku katanya kiasan tak masalah di situ. Iya, Masalahnya iya, gimana? dikiaskan. Yesus mengkiaskan mereka yang nyamar-nyamar pengikutnya sebagai anjing. Kau yang apa marah kau? Kami tidak marah. Lah, yang mengatakan kau marah siapa anjing? Ya udah. Lanjut aja. Kelihatannya Anda yang marah. Kok saya? Yang dikiaskan kami, Anda yang sewa. Kelihatan ada gemetaran ngomong. Saya baru pertama kali naik. Kenapa gemetaran? Kenapa? Saya baru pertama kali naik aja sih. Belum Oh, pernah debat. makanya jangan tegang, jangan santai aja. Santai, relax, atur napas, kan gitu. Boleh nggak saya panggil kamu anjing? Enggak, yang mau lah. Lah, kan hiasan aja. Boleh ya? Ya nggak boleh kalau panggilan dengan hiasan dua hal yang berbeda, Bang. Lah, Yesus memanggil kalian anjing? Bisa, Itu kan saya nggak hiasan, boleh. Bang. Itu nggak boleh. Ya, iya, saya memanggilmu dengan panggilan hiasan aja. Wahai saudaraku yang kupanggil anjing tapi hiasan, boleh gitu kan? Oh, tak salah. Saya berarti saya murtad. Apa namanya? Moralis Saya kan seperti ini. bertanya, saya Iya. bertanya, Saya jawab bertanya. tidak. Oh tidak, ya udah kalau gitu. Kenapa kamu nggak mau menerima kau dihiaskan dengan anjing? Ya nggak mau. Nah, terus kenapa Yesus melakukan itu? Itu terserah dia. Oh, berarti Yesus bagus nggak akhlaknya tuh? Bagus lah. Oh bagus. Jadi kalau saya ingin mencontoh Yesus menjadi bagus, boleh dong saya panggil kamu anjing? Ya terserah Anda. Oh, ya udah, makanya jangan mengatakan Islam, jangan. Ya, dengan begini saya tahu moral Anda seperti apa. Loh, berarti moralnya Yesus gimana dong? Anda menyerang Yesus ini. Aduh, Pieto Mas. Anda menyerang moralnya Yesus, Pieto. Aduh. Dia itu kafir dari lahir, bohong dia. Nyamar murtad. Biasa. Tadi saya mau ngapain ya Bang Andi? Mau makan tadi. Lupa saya. Lanjut aja. Enggak, tadi kalau nggak salah mau ambil kunci dongkrak lempar asu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ini kira-kira anak ini kalau ke pasar saya ketemu ya, ini anak tadi kalau ke pasar saya ketemu, hei asu kiasan, jangan marah dong, kan gitu ya, hei asu kiasan tapi, ya gitu. Ya kamu kan Tapi Bunda Rama jangan dipraktekin Bunda. Kamu kan Ya. manusia biasa. Yesus kan bisa menyembuhkan orang mati. Jangan, kapasitasmu kan berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus yang adalah bisa menyembuhkan orang mati aja nyebut kalian asu, apalagi saya. Jangan kau samakanlah. Lah, saya nggak menyamakan. Saya mengatakan kalau Yesus aja yang adalah Mesias bisa menyebut dengan tega menyebut kalian anjing, apalagi saya yang bukan Mesias. Sekarang kalau Anda tidak setuju, komplain dengan Yesus. Kenapa saya tidak setuju? Setuju banget. Kalian memang pantas disebut anjing. Nah, loh, memang sudah nggak benar salah. Yesus itu, udah benar Yesus itu, udah benar. Yesusku benar. Dari buahnya. Yesusku benar. Pohon itu kelihatan dari buahnya. Kalian itu kan pohonnya Yesus berarti pohonnya Yesus berarti aku berpohon ke Yesus, aku buahnya. Yesus pohonnya, karena aku mencontoh kepada Yesus. Cak Ayu. Nabiku tidak pernah menyebut orang di luar Yahudi, di luar agamanya sebagai asu. Berarti saya adalah buah dari pengajaran Yesus, karena Yesus yang mencontohkan panggilan itu. Boleh kembali ke tema Boleh kembali ke tema. Siapa yang kalian bungkus dengan panggilan Allah itu? Ternyata dewa Athena Yunani. Wih. Ternyata kalian itu menyembah Tuhannya, dewanya Yunani. Ternyata kalian tuhankan. Kalian mengambil nama Tuhan kami, kalian jadikan gelar. Ternyata untuk membungkus dewanya orang Yunani. Gak malu kalian? Gak malu? Menyembah dewanya Yunani, tapi memakai istilah Allah, Tuhannya umat Islam. Terus kalian rubah dari nama menjadi gelar, hanya untuk sekedar ego terhadap imanmu yang menyembah kepada dewa Yunani, yang adalah agnostos theos, dewa yang tak dikenal,
menjadi Kristus dan kalian bungkus dengan sebutan Allah. Pantas aja aneh, Yahudi kok tidak menyembah kepada Kristus, padahal mereka, tempat lahir mereka, Kristus itu lahir. Kejadian-kejadian yang diceritakan di Bible itu terjadi di tengah-tengah mereka, tapi kok mereka tidak menjadi Kristen? Malah orang Kristen ini dianggap asuh, diludahin. Ada apa? Di Indonesia yang datang mengajarkan kemudian agama Kristen penyembah dewa ini ternyata bukan Yahudi, tapi ternyata orang Belanda penjajah. Aneh kan? Kenapa kemudian orang Yahudi ibadahnya Sabtu, orang Kristen ibadahnya Minggu? Memang saya curiga. Kenapa orang Yahudi tidak memperingati Natal, orang Kristen memperingati Natal? Kenapa orang Yahudi tidak menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, orang Kristen menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Ternyata memang Kristen ini kiblatnya bukan di Israel, kiblatnya ternyata di Athena, Yunani. Pantaslah agama Kristen syarat dengan mitologi Yunani. Buka mikmu, Bang. Buka mikmu, Bang Alex. Pantas. Gak heran saya. Dia tidak tahu buka mik. Menyembah roh-roh ternyata dari mitologi Yunani. Roh bertanduk 7, bermata 7. Oh, baru tahu aku. Pantas aja mereka di setiap negara beda, dia punya bahasa, beda dia punya Tuhan. Masuk ke Bali berubah menjadi Sang Hyang Widi. Oh, begitu. Iya, beda bahasa tapi nggak pernah salah tafsir, bro. Memang nggak perlu ditafsirkan, ternyata Tuhanmu itu adalah dewanya Romawi, Yunani ternyata. Sementara kalian kan ada yang salah tafsir, katanya kalau bom bunuh diri bisa dapat bidadari 72 bidadari, kan itu ininya kan. Yang penting bukan Tuhan yang dibunuh untuk selamat. Kalau ada orang bunuh diri untuk masuk surga, ya deritanya. Dia sendirian tanggung, dia sendirian meledak. Tapi yang parah itu kalau Tuhan dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang maksiat, kan aneh. Mampus lo, kena kick balik lo, mampus lo. Kenapa Anda sibuk Yesus disalib? Lah, kenapa Anda Yesus sibuk disalib? Kami sibuk Yesus tidak disalib. Sementara di surah Ali Imran 55 Yesus di situ dibilang wafat. Gimana tuh? Mana ada Yesus disebut wafat di situ? Mana ada Yesus disebut wafat di situ? Ali Imran 55, kalau enggak Al-Maidah 117. Ya, coba kau bacakan, coba saya pingin dengar. Saya pingin dengar bahasa Arabnya, coba. Jangan bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Anda nggak percaya dengan terjemahan, buang aja kalau nggak percaya kalau dengan terjemahan. Nah, sekarang begini, Bung. Kalau dikatakan kemudian wafat, berarti dia diangkat dong secara hidup-hidup. Kok sejak kapan wafat itu diangkat? Kamu bahasa Indonesianya lima kali kau. Loh, isqalallah ya Isa inni mutawaffik. Aku mengambilmu. Aku mengangkatmu. Kenapa ada bahasa wafat? Dan aku mengangkatmu ilayya, kepadaku. Makanya belajar original teks. Jangan jadi Kristen terus. Ingat ya, ketika Anda berbicara mengenai Quran, original teksnya itu dong. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik. Diangkat dia, diambil. Tidak ada kata maut di situ, enggak ada. Kalau maut seperti dia mati. Di situ tidak dikatakan mati, dia diangkat hidup-hidup, gitu loh. Karena wafat itu artinya tidur, wafat itu diistirahatkan, bukan mati. Cuman orang Indonesia kalau menyebut kata wafat, meninggal dunia. Padahal bahasa Al-Quran kalau berbicara mengenai kematian, maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, itu kematian. Kalau wafat, ya bisa jadi tidur. Ini Anda harus pahami. Oke ya.
Ada lagi? Tuhannya yang dibunuh, dia senang-senang. Coba kita lihat ya teman-teman, ini pelajaran juga yang terkadang kemudian teman-teman itu gusar ketika ditanya tentang Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat berapa? Ayat 60. Di situ dikatakan begini, wa huwallazi yatawaffakum. Nah, wafat. Wafat itu apa terjemahannya? Dialah yang menidurkan kamu bil-lail, pada malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Terus apa lagi ayatnya? Summa, kemudian yab'atsukum. Jadi dia membangunkan kamu pada siang hari, fi liyuqda ajalun musamma, untuk kemudian menyempurnakan usiamu yang telah diputuskan atau ditetapkan. Nah, gitu. Jadi wafat itu tidur. Wa huwallazi yatawaffakum. Dialah Allah yang menidurkan kamu. Nah, tidur itu. Jadi Nabi Isa kemudian diangkat ke langit. Surah Ali Imran ayat 55, Isqalallah ya Isa inni mutawaffika. Berarti diangkat, diambil, diistirahatkan dari kehidupan bumi, tapi tidak mengalami kematian. Berbeda kalau kematian. Kalau berbicara mengenai kematian, contoh di dalam surah apa itu ya? Al-Ankabut, kullu nafsin zaikatul maut. Nah, itu baru kematian. Beda wafat, beda maut. Cuman orang Indonesia kalau mengatakan wafat berarti itu sudah maut. Tapi kalau Al-Quran belum tentu. Makanya harus belajar original teksnya. Memang agak berat sih, karena kalian hanya umat terjemah. Theos aja kalian ganti menjadi Allah. Oke, kita akan giring terus ini untuk mengajarkan kemudian kepada oten-oten bahwa yang mereka sembah dengan sebutan Allah itu adalah Theos. Jangan ceramah terus. Ngomong. Bisa kasih Perkenalkan diri Anda dulu, Bang. Bisa. Perkenalkan diri Anda dari agama mana? Nama saya ini Dayus. Saya Dari agama agama mana? Katolik, Pak Juma. Oke, siap. Lanjut. Saya agama Katolik. Iya, lanjut. Saya mau pertanyakan. Oh, bertanya. Kirain mau ajaran Islam itu baik. Putus-putus suaranya, Bang. Salah saya sini bertanya. Suaranya putus-putus ya, Bilang kan ajaran teman-teman. agama Islam itu kan baik. Iya, putus-putus. Putus-putus kan? Soalnya nggak putus-putus. Enggak putus-putus, tapi memang suaranya jelek. Iya. Gimana? Yesus Dengar itu nggak kira-kira? Yesus Ya? itu orang soleh. Enggak, nanti dulu saya ini bertanya sama Juma. Saya bertanya sama Juma. Jangan situ bilang Yesus dulu. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Saya sekarang kan bilang bertanya. Bang Juma bilang kan ajaran agama Islam itu kan baik, bagus, bisa masuk Iya, surga. kata Yesus juga begitu. Nanti dulu, saya nggak ada bilang kata Yesus. Saya bertanya sama Ya, Juma. saya yang bilang, Bang. Ya ampun, kita bertanya kok malah situ yang belum, pertanyaan saya aja belum selesai, nanti belum dijawab. Iya, saya kan cuman bilang Yesus mengatakan Islam itu baik. Gimana sih Abang ini? Ya, katanya orang berpengalaman, orang yang biasa khotbah. Orang bertanya, belum selesai bertanya udah bilang Yesus. Pertanyaan saya itu apa? Nanti Saya kan cuma bilang Yesus itu mengatakan Islam itu baik. Bahkan dia mendoakan teman-temannya. Apa yang bilang Islam? Pertanyaan saya. Islam untuk kalian. Kan Yesus sendiri yang mengatakan itu, Abang. Nanti itu. Ya, jangan sensitif, lanjut. Nanti dulu. Ya, lanjut. Saya dulu kalau jangan kita sensitif kau di Kalau sini, muncul weh. terus, dia Ini nanti komen kalau saya, bertanya. jangan kau sensitif. Jangan sensitif. Enggak sensitif, bro. Kuatkan mentalmu kalau kau naik di komalku. Kuatkan mentalmu.
Roh bertanduk 7 bermata 7 yang ada dalam dirimu itu suruh kemudian berpegang kuat. Jangan goyang. Lanjut. Mau bertanya aja pakai pengantar panjang. Gimana kena pengantar panjang? Gila orang bertanya kok. Ya udah bertanya Mana cepetan. pertanyaanmu mana? Kalau situ benar-benar orang ini. Kalau kita bertanya situ dengarkan dulu pertanyaan orang, nanti baru situ jelaskan. Ya kan saya mendengarkan. Ya, tapi situ kok Kamu yang sensitif. Bertanyalah. Kau bertanyalah. Banyak kali omonganmu. Bertanya atau diturunkan. Kamu Bertanyalah. sensitif. Coba dengar dulu mereka berdua nih. Saya bertanya juga. Saya dengar. Meskipun kalau suaramu itu ngomong kayak suara gimana, perempuan, dengar. saya dengar. Saya dengar suaramu. Oke, dengar pertanyaan saya. Iya, saya dengar. Kalau ajaran agama Islam itu baik, bisa masuk ke surga. Terus, kenapa? Maaf ngomong ini cuma ya, saya maaf ngomong dulu ya. Saya memang masuk ke komentar situ karena kan komen-komen di TikTok saya sering nengok waktu live apa segala macam. Iya, panjang kali, Bah. Pertanyaannya apa, Bangke? Panjang pula kalau orang pintar itu jawabannya pendek cuma. Makanya kita punya beberapa pertanyaan. Ya. Kenapa? Lama-lama juga aku tendang kau pakai kunci Inggris ini. Gue itu sampai 3 nih. Gue itu sampai 3 kalau kau gak bikin pertanyaan. 1. Bertanya aja sulit kau. Apalagi menjawab. 1, 2. Gimana? Cepetan. Kenapa orang Islam itu mengajarkan selalu jihad segala macam, ngebom orang segala macam karena katanya orang Islam itu bisa masuk ke surga. Apa sih? Berzina apa segala macam itu bisa masuk surga. Itu kan nggak masuk akal. Dompal. Aduh, parah ini orang. Kalau memang Islam itu baik ajarannya, nggak banyak santri yang perawannya dipecahkan para Kau itu bertanya. Nah, sekarang kau udah turun di bawah dulu. Ajaran para santri. Nah, udah kau di bawah dulu, bertanya aja panjang kali. Lama-lama pula kau ikat kau ya. Iya, bertanya kok panjang kali. Iya, kalau di Islam itu memang umat Islam itu sasaran tembak dari iblis. Jadi kalau nampak kelihatan baik dari pihak Kristen, ya mungkin karena iblis sudah pensiun kan ya. Karena iblis sudah menang. Kenapa? Karena iblis sudah mengikat keadaan di mana sebagian dari keturunan Adam tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada dewa-dewa, kan gitu. Nah, kalau di Islam yang ada di Indonesia melakukan kemaksiatan dan itu aja terus yang Anda framing, artinya Anda mencoba untuk menutupi keburukan orang-orang non-Islam di luar sana. Ya kan ya? Bahkan kalau kita secara data di dalam Bible Lukas 14 misalnya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kalau kita nilai secara serampangan, artinya untuk menjadi murid Yesus kita harus menjadi pembenci. Kan gitu. Itu kesimpulan secara data loh kami melihat. Berarti harus membenci ibu kandung, anak kandung, harus dibenci untuk menjadi pengikut Yesus. Nah sekarang ketika Anda melakukan satu tindakan penilaian terhadap apa yang Anda lihat, ya saya mengatakan iblis berhasil menjatuhkan kemudian seorang oknum Islam untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kalau di agama Anda melihat baik-baik saja, ya bagaimana mau dijatuhkan? Orang sudah lebih iblis daripada iblis, kan gitu. Setuju. Jadi yang kita lihat itu bukan oknumnya, Pak. Yang kita lihat itu kitabnya. Kalau kitabnya adalah kitab, bukan kitab Tuhan, bukan firman Tuhan, dan diimani, berarti iblis sudah menang. Ngapain lagi digoda orang-orang itu? Atau dia sudah satu kubu? Karena dia udah jadi iblis. Nah, benar. tapi kalau kitabnya benar, sebisa mungkin oknumnya dijatuhkan. Kitabnya sudah benar, nggak bisa dirubah lagi. Iblis tak mampu merubah kitabnya, maka orangnya yang dijatuhkan. Tapi kalau
kalau kitabnya sudah tidak benar, orang yang mengimani kitab yang tidak benar itu ngapain lagi digoda? Tidak perlu digoda orang itu. Kenapa? Karena dia sudah jatuh kepada kebinasaan. Makanya di Islam itu kalau ada melakukan kesalahan itu oknum. Tapi kalau di kalian ada yang melakukan sesuatu yang keliru, yaitu Bibelnya. Begitu saudara-saudara. Adakah onde-onde? Bang Handi, saya lupa tadi saya mau makan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau bertanya tapi guru ndak mau makan, silakan makan dulu lah. Iya, berapa? Iya. Biksu. Biksu ini Muslim Kristen Pak Biksu. Ya, saya Muslim bang. 1000 masjid, salam kenal dari Lombok. Oh iya. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Cuma ada sih tadi aku mau naik itu mau ngomong si Oten itu kenapa bang turunnya? Sejetat ya udah. Ya biasa lah bang, harus kuat mental memang.